Shalom, selamat pagi semuanya. Welcome to BWCC Online Sunday Celebration. Wow, saya sangat excited melihat Anda semua dapat bersama-sama beribadah dengan kami. Oke, jadi yang first time ikut ibadah online pada pagi ini, saya galakan Anda untuk subscribe, like dan share kepada kawan-kawan Anda. Alright, haleluya. Oke, jadi sebelum kita mulai, saya mengajak kita untuk berdoa dan saya pimpin kita dalam doa. Haleluya Bapa, haleluya Tuhan, haleluya Roh Kudus, kami bersyukur atas kasih anugerah Engkau. Atas pagi ini Engkau memberi kami nafas yang baru, Engkau memberi kami hari yang baru, tenaga yang baru, untuk kami bangunnya Bapa. Untuk bersama-sama Tuhan, untuk datang kepada ibadah pada pagi ini Tuhan, walaupun ada di antara kami di tempat kerja, di sekolah, dan dimanapun mereka berada, kami percaya mereka sangat rindu dan haus akan firman Engkau ya Bapa. Dan berkatilah mereka yang haus dan rindu akan firman Engkau untuk mendengar sermon yang kami dengar pada pagi ini ya Bapa. Kami serahkan teknologi, device kami, internet kami Tuhan dalam tangan Engkau, supaya kami sama-sama dapat mendengar message-Mu dengan lancar ya Bapa. Dan kami serahkan ibadah flow pada pagi ini, dan jika ada roh kegelapan yang ingin mengganggu kami Tuhan, ingin menghancurkan supaya kami tidak dengar firman Engkau, kami tolak di dalam nama Yesus, kami hancurkan. Terima kasih Bapa, karena kasih anugerah Engkau sangat luar biasa, sehingga kami dapat kemudahan ini dapat untuk beribadah secara virtual ini Tuhan. Kami terima kasih Tuhan, kami ucap syukur semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya. Amen. Pembacaan firman Tuhan pada pagi ini diambil di dalam Markus 16 ayat 15 dan 16. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Sekian firman Tuhan pada pagi ini. Haleluya. Oke, seterusnya mari kita mempersiapkan hati kita dan datang ke memuji dan menyembah Tuhan. Oke, mari sama-sama enjoy the worship. Shalom Church, mari kita declare pada pagi hari ini ada kemenangan, ada kekuatan, ada pengharapan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Here we go. 1, 2, let's go. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Yes. Lindungiku dari segala, tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan. Di sepanjang hidupku hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Come on. Kebenaran yang bebaskan, kebenaran yang bebaskan, selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Hanya di dalam namanya Yesus, Dia sumber pengharapan. Di sepanjang hidupku
Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Come on. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lama. Hanya di dalam nama-Nya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidupku. Hanya di dalam kuasa-Nya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Selama-lamanya. Jesus. Come on, we declare one more time. Dalam nama-Nya ada pengharapan, dalam kuasa-Nya kemenangan. All the glory, all the praise to you, Lord. Lord Jesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Bila kami reflect to be the doers of your words, kami mau menyerahkan hidup kami untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Come on. Di setiap langkahku tangan-Mu menuntun jalanku, karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Mohon dengan segenap hatimu katakan, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Oh, hidupku aman di dalam-Mu. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru
Dan di seluruh kehidupan kami Bapa, kami mau nyatakan kebesaran-Mu Tuhan. Kami mau nyatakan kasih-Mu ya Bapa. Because You are so precious to us. You are so meaningful to us, Lord. Hallelujah. Come on, sing this one. All my life I will live up Your praises till the end of the ages. I will sing of Your love. Your love won't stop. Oh, it runs like a river. You have so freely given every piece of Your heart. Come on. All my life I will live up Your praises till the end of the ages. I will sing of Your love. Your love won't stop. Oh, it runs like a river. You have so freely given every piece of Your heart. Oh, His name is Jesus, mighty Redeemer, my hope and my strength. Come on. Oh, I will never forget Him from beginning to end. He is all that I want. You all that I want. You all that I need. Thank You, Jesus. Thank You, Lord. Forever is Your glory. Forever is Your praise. And forever, Lord, You will reign over us. Thank You, Jesus. Hallelujah. Thank You, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, Rabashirada. Kirababashirada. Shalom. Terima kasih diucapkan kepada tim Present Worship sebentar tadi atas sesi yang sangat-sangat memberkati kita semua. Ada amin. Dan mari kita masuk di dalam ruangan yang sungguh penting di dalam setiap ibadah kita, yaitu Tithes and Offering. So, dalam Tithes and Offering pada hari ini ingin saya bacakan ayat ini, yaitu Lukas pasal 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. So, kalau kita baca daripada ayat ini, kita selalu kata bahwa ya apa yang kita beri, Tuhan akan berikan kepada kita semula. Tetapi sekiranya kita berfikir melalui konteks pekerjaan kita dibayar setimpal dengan pekerjaan kita, pekerjaan yang kita lakukan, ataupun setimpal dengan tahap pendidikan yang kita ada. So, daripada situ sebenarnya Tuhan sudah bless kita dengan otak dan kepandaian supaya kita mendapat tahap pendidikan yang sepatutnya, ataupun Tuhan berikan kita energi untuk kita mengerjakan sesuatu supaya kita dibayar setimpal dengan energi yang kita put into our work. So, apa juga yang kita terima pada hari ini, saudara-saudara? It is actually adalah hasil daripada apa yang Tuhan telah chip in di dalam kehidupan kita. The energy that we have, otak dan kepandaian yang kita ada, ataupun the maturity untuk kita steward kehidupan kita supaya kita mendapat pekerjaan yang baik. Dan hasilnya juga, saudara-saudara terkasih sekalian, hasilnya melalui gaji yang kita terima itu bukannya milik kita 100%, tetapi adalah untuk kita berikan semula, untuk kita menunjukkan rasa syukur kita, supaya Tuhan akan keep on giving us the blessing di dalam kehidupan kita. Namun jangan sentiasa ingat about blessing yang Tuhan akan berikan, tetapi kita sebagai the true worshipper, we should think and thank God for whatever He has given to us, terutama sekali karya penyalibannya yang menyelamatkan kita
dan juga kita fikirkan what we can give into our life to bless the kingdom of God. So mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami ucap syukur Tuhan karena Engkau telah berikan kami segala sesuatu untuk kami steward kehidupan kami, dan kami mendapatkan gaji yang setimpal dengan blessing yang telah Kau berikan dalam kehidupan kami, baik kepandaian kami Tuhan, baik energi yang Kau telah berikan kepada kami, baik the maturity that You have given us, Lord Jesus, untuk kami mencari pekerjaan yang setimpal dengan bayaran gajinya Tuhan, dan untuk kami kembalikan semua itu Tuhan di dalam kerajaan Engkau. You bless each hands yang memberi Tuhan. You bless their wallet. Engkau bless juga their bank accounts, Lord Jesus, dengan blessings yang melimpah ruah, supaya Bapa kami tidak melihat akan apa yang telah kami terima Bapa, tetapi kami akan memberi dengan mudahnya. Kami akan memberi dengan sebaiknya ke dalam kerajaan Engkau. Semua ini Tuhan kami angkat di dalam tangan Engkau, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekiranya Anda ingin memberi menyalurkan tithes and offering Anda boleh menyalurkan melalui scan QR code yang ada, ataupun Anda boleh salurkan kepada nombor account yang tertera pada masa kini. Jangan lupa screenshot resip transaksi Anda dan dihantar ke nombor telepon admin yang tertera pada masa kini untuk tujuan rekod. Pada minggu ini kita akan dilayani oleh Pastor Joseph Majakatar, Pastor in charge bagi BWCC KK dan BWCC Penampang. Mari kita sama-sama dengarkan sermon yang akan disampaikan oleh Pastor Joseph, dan ruangan dan masa ini saya serahkan kepada Pastor Joseph. Shalom saudara-saudari dalam kasih Tuhan, selamat pagi, selamat bertemu kembali di dalam ibadah hari Minggu secara atas talian. Saya sungguh bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan ini untuk bertemu dengan kita di dalam ibadah online pada hari ini. Saya berdoa agar supaya Anda dijamah dan dipakai oleh Tuhan pada hari ini, demikian juga hari-hari yang ke depan di dalam misi Tuhan, yaitu menjadi pemegang bahkan pengerja amanat agung Tuhan dimanapun Tuhan membawa, bahkan mengutus setiap pribadi kita. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita lanjut dengan firman Tuhan. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur pada pagi hari ini kami sebentar akan menyelidiki firman Tuhan. Perhatikan lidah hamba-Mu, perhatikan pikiran hamba-Mu, supaya hamba-Mu hanya berbicara daripada pikiran Tuhan dan perkataan daripada Tuhan sahaja. Berkati kami semua jemaat yang mengikuti ibadah ini, dimanapun keberadaan kami Tuhan pada waktu ini. Tuhan akan bekerja luar biasa dengan kehidupan kami, seperti mana yang Tuhan inginkan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, saya percaya sepanjang bulan Oktober ini kita sudah berbahas tentang membangunkan gereja, dan saya sudah pasti definisi tentang gereja sudah dikongsikan kepada kita, fungsinya gereja dan misinya gereja. Pada hari ini, saudara-saudari dalam kasih Tuhan, saya ingin juga berkongsi pada hari ini hanya untuk memberi kesimpulan tentang apa yang telah kita pelajari sepanjang bulan Oktober ini. Saudara-saudari, teks yang dikhususkan di dalam pembahasan firman Tuhan ini terambil daripada Matius pasal yang ke-16. Kalau kita perhatikan di Matius pasal ke-16 ini, saudara-saudari, adalah di mana latar belakangnya bahwa Yesus sedang dicobai. Yesus dikatakan di sini sedang dicobai oleh orang Farisi dan oleh orang Saduki, karena mereka meminta tanda supaya Yesus menyatakan siapakah dirinya di hadapan orang Farisi dan Saduki dan demikian juga masyarakat yang ada pada ketika itu. Demikian juga Yesus dicobai, ditanya tentang ragi orang Farisi dan orang Saduki, dan akhirnya saudara-saudari
di dalam ayat yang ke-13 sampai yang ke-20 merupakan satu penyataan tentang Yesus. Nah, melalui murid-muridnya. Mari kita baca terlebih dahulu firman Tuhan ini, Matius pasal yang ke-16. Kita mau membaca daripada ayat 13 supaya memberi latar belakang kepada pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Ayat 13 berkata seperti ini, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada juga yang mengatakan Yeremia atau salah satu daripada seorang para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi menurut kamu, sekali lagi, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat yang ke-17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia ini akan juga terlepas di surga. Ayat yang terakhir, lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Diberkati pembacaan firman Tuhan pada hari ini, saudara-saudari. Nah, seperti yang saya maklumkan dari awal tadi, bahwa di pasal 16 merupakan satu usaha yang mau mengenali kepribadian Yesus itu siapa. Siapakah dia secara pribadi? Apakah authority yang ada pada dia sehingga dia dapat melakukan mujizat, sehingga dia, saudara-saudari, dapat melakukan hal-hal yang tidak pernah dilihat, yang sakit disembuhkan, yang mati dibangkitkan, saudara-saudari, yang buta melihat, yang tuli mendengar, saudara-saudari. Hal-hal seperti ini ingin dirungkai bukan saja para muridnya, tetapi juga para orang-orang Saduki dan orang Farisi. Nah, ini memberi latar belakang kepada seluruh teks ini, saudara-saudari, sehingga Yesus berkata di ayat yang ke-18, aku berkata padamu, ia berkata, engkaulah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ada penyebabnya Yesus menjawab hal seperti ini dan berkata ayat 18 ini, saudara-saudari. Yang pertama, ada 3 perkara yang saya mau kongsikan kepada kita hari ini daripada perkongsian firman Tuhan hari ini. Yang pertama adalah karena tema gereja kita pada bulan ini, I will build my church, yaitu perkataan Yesus kita petik bahwa Yesus akan membangun gereja dan alam maut tidak akan dapat menguasainya. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, terbangunnya sebuah gereja adalah semata-mata karena sebuah ataupun satu pengakuan terhadap siapa Yesus Kristus. Ini penting, saudara-saudari. Tertubuhnya sebuah gereja, wujudnya sebuah gereja, kita sudah pasti mengerti sepanjang bulan 10 ini bahwa gereja bukan hanya organisasi, tetapi maksud gereja adalah orang-orang yang percaya. Nah, terbangunnya gereja rohani adalah karena ada orang yang memiliki pengakuan tentang kepribadian Yesus. Yaitu Yesus bukan saja seperti yang dikatakan di dalam ayat awalnya, ayat 13 ada orang berkata, menurut orang kata mereka Yesus adalah seorang Yohanes Pembaptis. Ada juga berkata, menurut orang lain kata murid-muridnya Yesus adalah Elia. Menurut orang lain yang lagi Yesus adalah Yeremia. Menurut orang lain lagi mungkin dia ini satu daripada nabi
yang ada. Nah, saudara-saudari, disinilah penyataan tentang Yesus nyata. Lalu Petrus menjawab, ya. Petrus menjawab, ya. Dikatakan di ayat yang ke-16. Dia berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka Petrus, ya, banyak orang menafsirkan firman Tuhan ini adalah Petrus, di mana tempat berduduknya sebuah gereja. Maka saudara-saudari, kalau itu tafsirannya saudara-saudari, kalau gereja berdiri di atas dasarnya Petrus, maka gereja tidak akan bertahan. Gereja sudah akan pasti bertahan seketika, tetapi akan hancur karena dasarnya Petrus. Tetapi tidak di dalam teks Matius pasal 16 ini. Yesus sendiri berkata, karena engkau mengenal aku Petrus. Karena pengakuan imanmu Petrus terhadap siapakah aku, kata Yesus, maka aku akan membangunkan gereja jemaatku. Nah, ini memberikan kita satu pengertian bahwa ketika sebuah gereja, ketika sebuah jemaat dibangun atas dasarnya Tuhan, saudara-saudari, kita dapat melihat, kita memiliki satu sudut pandang gereja yang bukan sementara. Tetapi kita punya kanta yang baru, yaitu kanta kekekalan. Karena gereja berdiri di atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu, saudara-saudari dalam kasih Tuhan, harus kita perhatikan pada hari ini. Di dalam gereja kita BWCC, di sisi, sama ada kamu sudah berjemaat di dalam gereja BWCC di sisi, atau mungkin Anda berjemaat di gereja lain. Sudah pasti saudara-saudari, ketika kita mendirikan jemaat yang berdirinya di atas Kristus, kita tidak akan goyang. Kita perhatikan saudara-saudari, angin ribut badai tidak akan pernah kompromi. Sama ada rumah itu didiri di atas pasir, sama ada rumah itu didiri atas batu. Dua jenis rumah ini sudah pasti mengalami badai yang membuatkan perbezaan saudara-saudari dasarnya. Karena yang berdiri di atas dasarnya Kristus sudah pasti akan bertahan, bahkan kekal, dan tidak akan punah dan tidak akan hancur. Firman Tuhan berkata, alam maut tidak dapat menguasainya. Nah, ketika kita punya pikiran yang benar bahwa gereja berdiri di atas dasarnya Kristus, maka kita mulai memikirkan saudara-saudari bukan hal yang fisikalnya. Memang fisikalnya penting, tetapi yang kita lebih pikirkan adalah jiwa-jiwa yang bertapak berdirinya iman mereka, yang dipanggil orang yang keluar daripada kegelapan, gereja, jemaat Tuhan, jiwa-jiwa mereka, di manakah mereka mendasarkan iman mereka. Nah, itu jadi cabaran kita pada hari ini, saudara-saudari. Orang Kristen hari ini, saudara-saudari. Karenanya apa, saudara-saudari? Ada orang memandang gerejanya megah lebih daripada dasarnya, saudara-saudari. Ada orang melihat gerejanya cukup kuat karena banyak aktivitinya, banyak keuangannya, tanpa memerhatikan dasarnya, saudara-saudari. Tidak salah untuk memiliki gereja yang kuat, tidak salah memiliki gereja yang besar dan hebat. Tetapi perlu kita perhatikan, gereja sekecil apapun, saudara-saudari, ketika ia berdiri di atas dasarnya Kristus. Gereja yang besar, gereja yang kecil, kalau sama-sama berdiri di atas dasar yang benar, maka kita akan menikmati kekekalan di dalam tubuh Kristus sampai Maranatha. Kuasa maut tidak dapat mengatasi, bahkan menguasainya. Di dalam kita mau merencanakan menanam banyak gereja, kita percaya bahwa dengan menanam banyak gereja kita akan wujudkan banyak peluang untuk jemaat-jemaat.
menjadi lebih dewasa, mengambil peluang di dalam pelayanan, terlibat di dalam perjalanan iman, membangun gereja. Itu kita percaya, sebab itu kita punya goal. Selama 10 tahun 50 gereja kita mau tanam. Itu jumlah yang kita bahaskan, yang kita sebut-sebutkan. Tetapi waktu kita mau menanam ini, saudara-saudari, kita senantiasa harus diperingatkan. Bukan karena siapa kita, bukan karena pastor Anda, pemimpin Anda, ataupun bukan karena Anda sendiri. Tetapi karena Tuhan yang menjadi dasar pembangunan sesebuah jemaat. Oleh karena itu, penting juga kalau kita punya fisikal, bangunan, kemudahan. Tapi penting kita punya jemaat, jiwa jemaat yang berdiri di atas dasar yang benar. Jadi kalau kita memiliki pikiran yang benar, saudara-saudari, maka kita tidak melayani pelayanan, kita tidak melayani organisasi, tetapi kita melayani jiwa dan yang Tuhan telah utus kepada kita. Melayani orang-orang yang masuk ke pintu gereja, masuk ke dalam hidup kita itu mungkin berbagai ragam, saudara-saudara. Tetapi maukah kita melayani mereka supaya mereka menjadi satu pendirian yang kukuh, berdiri di atas dasarnya Tuhan. Karena jiwa lebih bernilai daripada sebuah organisasi. Jiwanya lebih bernilai daripada pelayanan yang ada. Jiwa orang-orang yang Tuhan utus dekat datang kepada kita itu lebih bernilai daripada segala sesuatu, saudara-saudari, yang kita harus layani. Maka mari saya mengajak kita dengan poin yang pertama ini. Di dalam kita mau membangun gereja, di dalam panggilan Tuhan bersama-sama dengan Tuhan ini, mari kita memerhatikan keperluan jemaat kita, keperluan jiwa-jiwa yang Tuhan utus kepada kita. Yang kedua yang saya mau kongsikan kepada kita adalah Yesus, batu dasar yang kukuh, dengan pengakuan iman. Justru saudara-saudari, saya dan Anda adalah menjadi timnya Tuhan. Dikatakan bahasa Alkitab, ya, kalau Yesus batu penjuru, kita adalah batu sisi, ya, yang diletakkan Tuhan bersama-sama di dalam membentuk sebuah tubuh, yaitu sebuah organisasi, sebuah persekutuan orang-orang percaya. Maka pentingnya, saudara-saudari, kalau kita berkata pada hari ini, ya, tidak perlu pergi gereja pun tidak ada masalah, karena kita boleh beribadah di mana-mana saja dan ada ibadah online seperti ini. Itu tidak salah, cuma kurang tepat. Memang kita itu boleh beribadah di mana-mana. Kita boleh beribadah di rumah. Kita boleh beribadah, saudara-saudari, di dalam kereta. Kita boleh stream, ya, ibadah setiap hari Minggu melalui online. Saudara, tidak ada masalah. Tetapi gereja yang dimaksudkan Kristus di sini, Yesus Kristus ini adalah jemaatku. Yaitu di mana adanya pertemuan orang percaya yang bersama-sama memiliki fungsi mendorong, menyempurnakan, melayani, dan mendoakan satu sama lain. Dapat saya bayangkan, saudara-saudari, sekiranya perjalanan kita itu sendiri, ya, kita mungkin boleh single, itu tidak masalah. Tapi di dalam kita sebagai seorang single, kita juga bergaul dengan orang lain yang membantu kita. Apatah lagi di dalam perjalanan iman kita terhadap Kristus, saudari. Kita boleh berjalan satu orang,
Tetapi saudara-saudari, itu hanya membuatkan kita selalu merasa tidak tertolong. Tapi kalau kita punya orang ada di sekeliling kita, maka kita akan dengan mudah berjalan lebih jauh, karena ada orang yang mendorong kita, ada orang juga yang menarik kita, ada juga orang yang menumpang tangan terhadap kita, ada juga orang yang mengangkat kita. Saudara-saudari, mungkin kita juga orang yang sebagai orang yang mengangkat orang lain, saudara-saudari. Maka fungsi kita sebagai jemaat berlaku di dalam sebuah persekutuan orang-orang percaya. Kalau kita mau berapi-api di dalam pelayanannya Tuhan, jangan kita menjauhkan diri daripada persekutuan orang-orang percaya. Hadirkanlah diri kita. Kalau kita punya api, lalu kita bergabung dengan api orang lain di gereja, di dalam satu persekutuan, pertemuan orang-orang percaya, api kita tidak lagi kecil, tetapi api kita akan lebih besar. Dan pada waktu api kita hampir malap, saudara-saudari, ada orang yang membakar kita dan kembali marak kembali, saudara-saudari. Itu yang membuatkan kita senantiasa terus bergerak di dalam pekerjaannya Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita perhatikan ayat yang ketiga adalah ayat yang ke-19. Ayat ke-19 berkata seperti ini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, kalau kita mengerti kata kunci ini di dalam, kalau kita membacanya dalam bahasa Inggris, dia memiliki nilai ataupun jumlah yang banyak. Keys, K-E-Y-S, lebih daripada satu kunci. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, apa yang mau disampaikan daripada ayat 19 ini tentang pembangunan gereja adalah ketika kita sudah berada di dalam satu komunitas, community orang percaya, Tuhan berikan kita kunci. Apa maksud kunci ini, saudara-saudari? Kunci membawa makna akses. Kalau kita diberi kunci rumah, ya, kita dapat kunci rumah, sebenarnya lebih daripada kunci rumah, kita ada akses ke dalam rumah tersebut yang sedang terkunci. Kita dapat buka dan kita boleh akses terhadap segala sesuatu yang ada di dalam rumah tersebut. Dan di dalam terjemahan bahasa Inggris, kunci itu keys. Banyak kunci, bukan satu kunci. Di dalam perjalanan kita sebagai orang percaya, saudara-saudari, Tuhan berkata, juga aku menyediakan rumah, aku menyediakan banyak tempat tinggal bagimu, kata Yesus. Banyak tempat tinggal. And all of this banyak tempat tinggal perlu kunci, saudara-saudari. Dan kata lain, saudara-saudari, waktu kita menjadi dibangun sebagai jemaat Tuhan yang memiliki pengakuan terhadap Yesus Tuhan dan Raja di atas segala raja di dalam hidup kita secara pribadi, maka Tuhan membangunkan jemaat dan alam maut tidak dapat menguasainya. Terus Tuhan bagi kunci, Tuhan bagi akses kepada kita. Apa yang ada di surga? Apa yang ada di surga? Kuasa, pemerintahan, kemuliaan, kehormatan. Kita punya akses terhadap semua ini, saudara-saudari, karena kita adalah jemaat Allah yang dibangun di atas dasarnya Kristus. Pada hari ini, saudara-saudari, ramai orang ragu. Pertamanya tentang ekonomi post pandemic. Banyak yang mengatakan ekonomi sedang jatuh. Ya, Malaysia digembar-gemburkan tentang ketiadaan beras, harga beras mahal.
Saudara-saudari, banyak hal yang membuatkan kita ragu. Tapi sebagai orang percaya yang memiliki kunci surga yang diberikan Kristus kepada kita, meskipun keadaan dunia menurun dan menjatuh, tetapi kita tetap menaik. Kenapa, saudara-saudari? Ada akses kita kepada Tuhan. Ekonomi boleh jatuh seperti apapun, tapi ketika kita punya akses dengan Tuhan, we will worry not. Kita tidak akan pernah risau. Karena kita percaya bukan beras daripada Vietnam, bukan beras daripada India, bukan beras daripada mana-mana, tetapi datangnya daripada Tuhan berkat yang kita perlukan untuk kita hidup. Maka saudara-saudari dalam kasih Tuhan, waktu kita terbangun di dalam menjadi jemaat Tuhan yang berdiri atas dasar yang teguh, yaitu Yesus Kristus sendiri. Apa yang kita ingin pelajari adalah dari ayat 19 ini, kita mulai memiliki iman yang benar. Ada dua hal yang berbicara tentang iman. Iman yang berkuasa, iman yang benar. Iman yang berkuasa adalah iman yang seperti apa, saudara-saudari? Iman yang berkuasa adalah iman yang memindahkan gunung. Ya, itu iman yang berkuasa. Dengan iman yang sebesar biji sesawi, kata firman Tuhan, kita dapat pindahkan gunung dengan iman yang sebesar biji sesawi. Itu iman yang berkuasa. Tapi apa dikatakan iman yang benar? Iman yang benar meskipun gunung tidak terpindah sekalipun, kita masih punya iman. Itu yang iman yang benar. Maka saudara-saudari dalam kasih Tuhan, apapun yang sedang menekan kehidupan kita, apapun yang sedang bersaing di dalam kehidupan kita, pikiran dan secara pikiran, emosi, secara roh, saudara-saudari, ketika kita punya kunci daripada kerajaan surga, itu tidak dapat membuatkan kita rasa takut, rasa bimbang. Adanya perasaan takut di dalam ketika hadir dalam hidup kita. Tetapi tatkala waktu itu roh damai kesejahteraan Tuhan, karena kita punya kunci surga, kita boleh dial, kita boleh buka pintu surga, minta kepada Tuhan, maka kerisauan dan kekhawatiran kita hilang. Karena suasana surga lebih besar daripada kerisauan dan kekhawatiran kita. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, gereja, jemaat Tuhan, yang pertama adalah orang yang memiliki pengakuan tentang Kristus Yesus. Pengakuan itulah di mana gereja akan mulai dibangun, yaitu atas Kristus Yesus sendiri. Ya. Jadi saudara-saudari dalam kasih Tuhan, sepanjang tahun 2023 sungguh mengajar untuk berjalan kuat di dalam iman, di dalam membangun gereja, membangun jemaat. Maka kita pada hari ini dengan janji Tuhan, ketika kita sudah berada di tempat bahagianya jemaat Tuhan, jemaat Kristus, kita tidak lagi ragu-ragu walaupun banyak cabaran di dalam pelayanan, banyak cabaran dalam pekerjaan, keluarga. Karena kita punya janji Tuhan. Tuhan bilang, aku akan mendirikan jemaatku. Jemaat yang dibangunkan adalah milik Tuhan. Bukan milik organisasi gereja. Bukan milik pastor, bukan milik pemimpin gereja. Tapi gereja, jemaat yang dibangunkan karena pendirinya adalah Yesus sendiri di ayat yang ke-18. Maka kemuliaan, kehormatan, kuasa, hanya Dia saja yang layak menerimanya. Jadi saudara-saudari dalam kasih Tuhan, ini yang saya sampaikan untuk kita pada hari ini. Saya berdoa biarlah kita memiliki sama pengakuan seperti Petrus, sehingga Petrus dikatakan oleh Yesus
Engkau adalah Petrus. Saya juga berdoa pada hari ini bahwa Yesus juga berkata hal yang sama. Engkau adalah Pastor Joe. Engkau adalah Brian. Engkau adalah John. Di atas batu ini aku akan mendirikan jemaatku. Siapapun kita, ketika kita punya pendirian yang benar, pengakuan iman yang benar, sama seperti Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup katanya. Disitulah Tuhan akan establish jemaat Tuhan. Dalam kita mendirikan bersama dengan Tuhan, menjadi timnya Tuhan, membangunkan gereja, membangunkan jemaat Tuhan. Jangan kita khawatir. Biarlah kita sadar dan senantiasa ingat bahwa kita ada akses kepada kerajaan surga. Apa yang ada di surga is available, itu tersedia bagi kita. Sehingga dikata, apa yang kita ikat, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga dengan kunci ini. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas juga di surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai kita berjumpa lagi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarlah firman Tuhan ini terus bertapak dalam iman kami. Kami terus maju semakin matang dan terus mengerjakan pekerjaan Allah, yaitu misi dan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Bapa. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Thank you Pastor Joe yang sudah membawa kita dalam sermon pada pagi ini. Dan saya percaya kita semua diberkati dan dibangun oleh message-message yang kita sudah dengar. Amin. Haleluya. Oke, seterusnya kita masuk ke ruangan highlights dan announcement. Highlights yang pertama adalah video activity mingguan. Jadi saksikan. Announcement yang seterusnya adalah persembahan dan perpuluhan. Anda boleh scan QR code yang sudah tertera pada skrin Anda saat ini. Anda boleh menggunakan e-wallet ataupun Maybank to You. Dengan kata lain, Anda juga boleh melakukan transaksi secara online dengan nombor akaun yang sudah tertera pada skrin Anda dengan nama Breakthrough Worship Community Church di dalam public bank kami. Dan jangan lupa Anda letakkan rujukan Anda BWCC online dan hantar resit transaksi Anda kepada nombor yang sudah tertera pada skrin Anda melalui WhatsApp untuk tujuan rekod kami. Oke, jadi itu sahaja highlights dan announcement pada pagi ini. Jadi sebelum kita beredar, sebelum kita tutup, saya mengajak Pastor Joe untuk membawa kita di dalam benediction. Dan kita jumpa lagi minggu hadapan, bawa kawan-kawan Anda yang baru dan juga family Anda. Dan kita jumpa lagi. Tuhan memberkati. Puji Tuhan, kita sudah selesai di dalam ibadah kita pada hari ini. Saya percaya dimanapun Anda berada, Tuhan sudah berbicara secara khusus kepada kita semua. Biarlah roh Tuhan, penyertaan Roh Kudus menyertai kita kemanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, kami bersyukur pada hari ini. Melalui ibadah ini kami dapat bersama-sama memuji, meninggikan nama Tuhan.
mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama-sama sehingga kami menjadi pelaku firman Tuhan. Tolong kami, urapi kami di dalam apapun yang kami akan terlibat sepanjang minggu ke depan ini. Hari Isnin sampai hari Ahad kami sekali lagi terus bertemu di dalam ibadah atas talian karena kami rindu menyembah Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan penuh berkat. Kiranya damai sejahtera Tuhan menyertai Anda kemanapun Anda pergi. Karena bagi Dia yang berkuasa menjaga kamu supaya jangan kamu tersandung dan membawa kamu dengan tidak bernoda, dengan penuh sukacita di hadapan kemuliaannya. Allah yang Esa, Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dialah kemuliaan, kekuatan, kebesaran, kuasa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.